Beautiful. Mantap, mantap, Terima mantap, kasih, mantap, mantap, mantap. Bang Rocky. FTA membumbung tinggi ini. Jadi kita seperti fly, bener banget. Terima kasih sudah memberikan semangat Ya, yang lanjut. begitu luar biasa Bang Rocky untuk FTA. Ini teman-teman, saya ingatkan, ini seperti saya bilang, ini nggak ada nanti acara khusus tanya jawab ya. Jadi anytime you can jump, bisa kasih tanggapan atau nanya atau apa gitu lah. Silakan aja kalau ada yang mau langsung. Saya Bang Mardhani. Oke, siapa yang mau duluan? Singapura, tadi Mbak Karina silakan. Ya. Ini Mbak Karina, monggo Mbak Karina ya. Terima kasih. Ini ada perkataan Bung Rocky yang saya mau highlight buat semangat anggota FTA ya, secara global. Tapi boleh minta diulang kalau misalnya salah nih, bahwa FTA beroposisi untuk menyeberangkan rakyat Indonesia ke tempat yang lebih bahagia melalui akal sehat. Begitu ya Pak Rocky? Iya, itu ini maksudnya nanti mau saya share. Oh, saya share. Ya, itu quotes of the day begitu. Quotes of the day. Jadi caption. Ya sudah itu saja. Terima kasih. Oke. Saya mau ke Bang Mardhani ya, Bang Mardhani. Seperti yang disampaikan oleh Bang Rocky bahwa semua partai itu sudah kena lockdown ya, Bang Rocky ya. Lockdown. Sudah kena virus semua. Kira-kira apa yang bisa dilakukan partai itu supaya bisa menuju kepada kondisi yang normal, new normal. Mesti disuntik virus dulu, Mbak Istun. Bisa menuju kepada kondisi yang new normal. Karena saya melihat ya, saya sebagai orang awam, melihat bahwa pertahanan mereka itu begitu rapat. Pertahanan mereka begitu rapat. Lalu apa yang partai akan lakukan supaya bisa menembus pertahanan mereka dengan suatu perjuangan demi masa depan bangsa dan negara ini yang lebih baik daripada kondisi yang sekarang ini? Begitu. Minta penjelasannya Bang Mardhani, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh partai dan juga apa yang bisa dilakukan oleh FTA juga, kira-kira untuk tambahan seperti yang Bang Rocky sampaikan tadi, mungkin ada tambahan lagi biar kita semakin nge-fly begitu. Yang pasti jawabannya jangan tidak sakau. Yang pasti jawabannya jangan pakai suntik virus ya, nggak dipakai di sini. Virus nggak dipakai. Antivirus nggak ada, mesti yang real, yang real nih Pak Mardhani, apa nih? Ya, saya nanggapi yang pertama, pernyataan mereka kelihatan kuat itu seperti istana pasir. Mereka sama sekali tidak kuat, ya. Karena tidak ada ide, tidak ada gagasan, tidak ada keyakinan, tidak ada novelty dalam gerak dan pikiran mereka. Yang ada kesamaan kepentingan, itu pun kepentingan yang sangat rendah ya. Contohnya gini, 2020 untuk pilkada itu semua seragam. Pilkada kata satu Menko, pilkada ini menumbuhkan ekonomi. Yang satu bilang bla 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 bla, semua pilkada. Ya. Tapi 2022 dan 2023 nggak ada lagi pikiran itu. Ya, jadi logikanya saja sudah jungkir balik. Jadi saya tetap meyakini yang dibangun ini karena tidak didasari niat yang tulus, tidak didasari iman, tidak didasari niat mencintai negeri, itu seperti istana pasir. Kita cuma perlu ombak besar untuk meratakannya. Nah, saya pribadi membangun konsepsi island of integrity ya, pulau integritas. Saya dekat dengan, di PDIP banyak teman yang baik. Ada, saya ketemu. Di Nasdem ada, di Golkar ada, PKB ada, semua. Nah, kelompok baik ini yang sedang saya coba untuk dialogkan. Nanti kalau suatu saat bisa offline, nanti petanya bisa saya kasih ya. Karena mereka juga lagi wanti-wanti dan ini jangan nyebar dulu gitu. Jadi kalau Bung Rocky bilang saling mengintip, dalam terminologi positif saya melihat
orang-orang baik ini sangat tidak suka dengan kondisi sekarang. Tapi mereka sedang melihat tadi, celahnya besar atau tidak, kalkulasinya tepat atau tidak. Karena itu, benar seperti yang Bung Rocky tadi bilang, sayap dan kaki elang FTA ini harus kuat. Gagasannya harus tajam, karena itu kemarin saya minta ke Tata 3 kan ya. 1, kampus gagasannya terus dipertajam ya. Bahkan kalau bisa Melbourne spesifikasi apa, New York apa, Paris apa, London apa, masing-masing punya spesifik yang nanti jadi buku putih. Ini loh usul solusi kita. Yang kedua tadi membangun kerangka kerjasama ya, teman-teman kami, teman-teman parpol yang baik, teman-teman LSM, LBH, Kontras, Transparansi Internasional, semua bisa disatukan. Nah, yang ketiga, aksi nyata ya, kayak sekarang nih, yang saya bilang ke Bang Tata, harus ada satu unit amal yang nanti bisa bergerak. Kalau tadi Bung Rocky bilang kalau kita punya 3 juta, sangat mungkin minimal PKS aja 500.000 misal kadernya gitu. Digabung sama teman-teman 212, digabung sama teman-teman ada kelompok Fox Point, teman-teman Katolik gabung. Ini orang-orang baik ini bersatu, 3 juta cukup. Ada sayap, ada elang, ada pikiran, ada jejaring, dan ada aksi di lapangan. Insya Allah, tinggal tunggu waktunya. Sesuai dengan kehendak yang di atas. Itu. Tapi ini makin menarik nih. Tapi saya mau menggiring sedikit ini Pak Madani, Bung Rocky sama Mas Hersu nih. Mas Hersu masih ada ya, nggak tiarap ya Mas Hersu ya? Dong, ada. Ini gini nih, saya mau mendorong ke arah soal pilkada 2022-23 yang tadi sempat dibawa oleh Pak Mardhani ke permukaan ya. Ini kan terjadi suatu alasannya sangat kontradiksi kenapa 22-23 ditunda, itu karena mau fokus kepada masalah COVID. Ya COVID, kan? ekonomi. Nah, waktu pilkada 2020 dikatakan, oh nggak bisa, itu terjadi kekosongan nantinya. Kalau kekosongan, tidak ada yang bisa membuat kebijaksanaan. Nah, ini kan kalau yang 22-23 ditunda hampir 2 tahun, kan kosong juga gitu loh. Nah, siapa yang bikin kebijaksanaan? Nah, ini kan. Nah, maksudnya gini loh. Pengen tahu nih dari insight nih, ada kebetulan Pak Mardhani kan kalau Bung Rocky bilang kan oposisi dari dalam. Ya kan, kalau Mas Hersu kita dan Bung Rocky ini kan oposisi di luar. Ada yang oposisi jalanan, ya kan. Nah, ini sebenarnya apa yang seperti ini nih? Kalau menurut saya, kalau pemerintah pusat melihat bahwa tidak ada urgensinya untuk melaksanakan 2022 karena toh kebijaksanaan diambil oleh pusat, ya kan? Nah, kenapa 2020 dilaksanakan kan bisa saja diambil alih oleh pusat juga gitu loh. Nah, ini kan segitu. Nah, ini satu yang mungkin kita akan coba supaya kita akan lebih tadi di istilahnya di putaran pertama kan kita lihat secara global ada masalah oligarki dan perundang-undangan dan sebagainya. Coba saya harapkan kita bisa mengerucutkan sedikit untuk kita bisa memproyeksi ke 2024 dengan melihat perjalanan menuju ke 2024 itu. Ya kan? Nah, ini 2020, 23 ditunggu ke 24. Alasannya mungkin saya pernah baca juga biaya nggak ada. Ya kan? Nah, ini kalau 2024 apa biayanya berkurang dengan menambah masuknya kontestasi lain. Pilpres dan Pileg 2019 sudah kita lihat biayanya cukup besar dan cukup memakan korban. Kalau Pak Mardhani mau tahu, kita di sini teman-teman yang di sini ya, waktu itu kita 02 ya kebetulan, dan teman-teman PKS juga. Kita itu nggak terlalu banyak Pak di New York, tapi kita sampai subuh ngitung. Jadi memang kalau ada namanya fatigue, exhausted, itu mungkin terjadi gitu. Nah ini, itu cuman Pilpres dan Pileg. Ini tambah pilkada, ini bicara Indonesia, itu bisa bukan 700 yang meninggal Pak, mungkin 7.000 gitu.
Nah, ini coba kita mengarahkan ke situ. Jadi saya kira kita melihat ini bagaimana pihak Pak Mardhani di DPR mungkin lebih khusus lagi ke PKS-nya gitu loh. Apa yang kita bicara. Nanti setelah itu saya mau bicara mungkin Pak Mardhani, Bung Rocky dan Mas Hersu bisa melihat sebenarnya prioritas kita untuk 2024 apa sih gitu loh. Pilpres kah? Pilcaleg kah? Gitu. Nanti kita setelah ini silakan nih Pak Mardhani sama Bung Rocky nih. Ini melihat kondisi seperti ini gimana nih Mas Hersu? Mas Hersu dulu deh, yang pemantik dulu deh. Oh, ini kalau sekarang bukan mantik lagi dong. Yo, itu sudah ini memantik api. Nambahin Iya, apinya dipantik lagi. Dibakar, bukan bensinnya. Ditambah bensinnya, Mas Hersu. Tambah bensin. Iya. Ini kalau ngobrol musik sama Bung Rocky ini sebenarnya saya itu sama beliau ini jadi ketahuan usianya gitu. Karena lagu-lagu itu ingat betul saya lagu Eagle Fly Free itu lagunya Hillary itu waktu zaman kuliah ya. Iya. 80-an sih ya. Oh, 80-an itu rock band tahun 80-an. Betul. Nama lagunya Ed Sheeran. Nah, ini lagu-lagu, tapi itu lagu-lagu dulu memang sangat indah gitu ya. Kalau kita lihat Eagle Free itu tadi bukan hanya indah kalimatnya, tapi juga muatan yang di dalamnya itu luar biasa. Ini memang beda generasi bukan 140 karakter dengan generasi 140 karakter itu beda. lebih ada permenungannya begitu ya, ada lebih deep, lebih dalam gitu. Iya, betul. Tapi jadi saya jadi terbawa nih, baper nih kalau dia ngomongin lagu-lagu lama begitu. Ini genrenya kalau nggak salah slow rock ya, Bung Rocky ya, genrenya ya. Ya, slow rock gitu. dari grup band Jerman itu, orang Jerman yang kritisi semua itu. Ya. Ya, sejaman-jaman itu. Waktu itu Tata masih suka pencitraan sama milenial di Makassar. Masih main di radio. Ya. Mumpung kita ngobrolnya santai, kita turunin dulu tones-nya, kita ngomongin musik dulu dari Saya ngomong dong mengenai musik. Iya, ngomong dulu, silakan. Oke. Jadi ingat lagunya Pink Floyd yang Another Brick on the Wall yang dia bilang you don't need thought control. Iya, itu nih, ini makin jadi nih FTA nih. Kita ganti aja topiknya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi menarik, nanti kita akan membedah politik Indonesia dari perspektif musik di dunia. Gitu. Nah, saya sebenarnya beberapa kali juga mengingatkan begini. Ini teman-teman kok masih ngomongin tahun 2024 ini. Jangan terlalu optimis bahwa berjalan sampai 2024. Ini bukan sarkasm atau bukan kita menakut-nakuti, tapi ya realitas-realitas yang ada itu mendorong kita untuk berpikir bahwa kita harus dipikirkan Mas Hersu, jangan sampai 2024. Saya itu harapan kan. Kalau saya ngomongnya berdasarkan analisis, berdasarkan fakta. Sebagai wartawan kan saya itu bicara tentang berbagai fakta-fakta dan kemudian saya mengkoneksikan fakta-fakta itu dengan fenomena politik. Karena apa? Karena kalau kita lihat situasi sekarang itu mulai dari pernyataan Ibu Sri Mulyani bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa pemerintah sudah tidak sanggup lagi bukan pemerintah yang harusnya menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintahan saat ini sudah kehilangan kedikdayaannya. Mereka sudah dalam secara tidak langsung mereka sebenarnya menyatakan bahwa ini situasi berat banget dan kalau terjadi apa-apa jangan salahin gua ya gitu ya. Salahin COVID aja deh gitu karena gua sebenarnya udah berencana dengan baik tapi kemudian karena gara COVID jadi situasinya berantakan. Itu kan sebenarnya jadi ini adalah strategi dari sisi komunikasi politik adalah emergency exit gitu. Jadi pemerintah itu sudah menyiapkan emergency exit. Dan bagi teman-teman tentu tolong diperhatikan bahwa ini ada kemungkinan besar kita juga akan mengalami gagal panen.
Apalagi sekarang ini banjir di mana-mana, dan yang paling ramai kan di Jakarta. Tapi sebenarnya banjir di beberapa daerah-daerah itu merendam sekali, merendam banyak persawahan dan sebagainya, dan itu berpotensi jadi gagal panen. Mungkin sekitar pertengahan sekitar Maret sampai Mei itu ada persoalan serius. Nah, ketika persoalan itu sudah menyangkut perut, itu menjadi persoalan yang sangat serius. Saya mendengar misalnya beberapa negara yang biasanya kita impor beras, misalnya seperti Vietnam, Thailand, dan sebagainya, mereka sendiri juga menahan untuk tidak melakukan ekspor, karena mereka sendiri butuh ketahanan pangan di negara masing-masing. Ini jadi soal serius yang menurut saya jadi kita pikirkan apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena kalau kita melihat semua hiruk-pikuk sekarang, itu terjadi hal yang paradok. Di satu sisi pemerintah ingin menyatakan bahwa ingin memperbaiki ekonomi dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau kita lihat agenda-agendanya itu semua adalah agenda kepentingan dari konglomerasi, dari perusahaan-perusahaan, dari korporasi-korporasi. Misalnya pada saat Pak Jokowi yang menyatakan bahwa bukan tugas beliau untuk menyediakan lapangan pekerjaan, itu kan menyatakan bahwa pada bulan Maret sampai Mei itu pajak barang mewah itu akan dihapus. Kendaraan bermotor itu akan dihapuskan. Artinya apa? Mobil-mobil itu nanti akan dibuat semurah mungkin sehingga orang bisa membeli. Mungkin logika yang ditangkap oleh Pak Jokowi adalah oke ya, kalau indikatornya kalau kendaraan bermotor itu laku, kan ekonomi akan bergerak. Tapi beliau lupa bahwa dengan menghapuskan pajak kendaraan barang-barang mewah itu kan pajak yang shortfall, yang sekarang aja ada shortfall, itu kan semakin hilang. Itu kan sebenarnya lebih dalam. Jadi iya, lebih dalam lagi. Jadi ini coba tanpa disadari kegiatan ini pemerintah sedang menggali lubang yang kian dalam. Ngutang lagi, Mas Dersu, ngutang lagi. Ya, utang juga negara sekarang susah kan. Sekarang dalam situasi negara-negara lain juga susah. Lembaga-lembaga multinasional kan juga terbatas. Dan kemudian mereka juga kalau memberi bantuan Indonesia, apakah bisa cukup kredibel, cukup layak Indonesia diberikan bantuan? Itu kan menjadi soal yang menarik. Nah, tetapi jadi tentu kita berpikir, oke, kalau terjadi skenario apa-apa, bukan saya nyatakan memprovokasi akan terjadi skenario apa-apa ya, dari fakta-fakta yang tadi itu, bahwa kemungkinan yang buruk itu sangat terjadi, ya. Kemungkinan sangat itu, what next apa yang harus, skenario apa seperti kita lakukan, karena bagaimanapun juga, para oligarki ini tadi, tentu saja mereka berpikir bagaimana tetap investasi politik mereka itu menjamin sustainability, menjamin kelangsungan dari kekayaan yang mereka punya, bisnis mereka yang mereka punya. Makanya kemudian lahirlah undang-undang pro kontra dari misalnya apakah pilkada serentak dilakukan 2022, 2023 atau tahun 2024, itu kan bagian dari itu sebenarnya. Bagian daripada oligarki, bagaimana mereka tetap berpikir menyelamatkan rezim yang bisa menjadi boneka mereka sehingga mereka tetap bisa mengendalikan kekuasaan itu. Itu kan jelas misalnya dengan presidensial threshold 20% itu kan clear sebenarnya. Kita hampir dipastikan nanti paling banter kita itu akan punya 2 calon presiden. Ya, dan kemudian calon itu dipilih satunya adalah calon yang pasti bisa dikalahkan. Ya kira-kira polanya kayak Gibran di Solo gitu, yang dia lawan tukang jahit dan ketua RW gitu. Dan sebagai ketua RW di lingkungan saya terhina itu dengan cara-cara semacam itu. Nah, dan jadi artinya sebenarnya mereka berusaha untuk menyiapkan calon tunggal gitu, supaya kelihatannya demokrasi berjalan, ya tentu ada calon lain. Dan sebenarnya pada skenario tahun 2019 itu sudah terjadi ya. Sebenarnya kan semula kan sebenarnya Jokowi itu menawarkan Pak Prabowo yang menjadi calon wakil presidennya. Itu ada pertemuan, Anda bisa buka lagi pertemuan antara Luhut dengan Prabowo di Grand Hyatt, di sebuah restoran di Grand Hyatt. Itu kan sebenarnya terjadi deal-deal itu, tapi kemudian waktu itu Prabowo menolak. Nah, kalau itu terjadi kan sebenarnya pada Pilpres 2019 sudah terjadi calon tunggal gitu. Dan tapi kemudian kan walaupun tidak calon tunggal dimunculnya harus menjadi calon presiden itu Prabowo. Asumsinya apa? Asumsinya karena Prabowo itu mudah dikalahkan. Dan kemudian, tapi kan realitasnya berbeda. Banyak civil society terutama emak-emak itu kemudian mengubah konstelasi. Kalau tadi Bang Mardhani menyatakan bahwa Jokowi nggak nambah, menurut saya justru nurun gitu. Tapi karena apa? Karena operasi-operasi politik dengan yang luar biasa, suaranya cuma naik, yang berhasil dicatatkan oleh KPU cuma sebegitu gitu.
Kita tidak tahu real angkanya seberapa gitu. Jadi ini skenario semacam ini sangat mungkin sekali, dan bukan sangat mungkin, skenario inilah yang akan diulang lagi pada Pilpres tahun 2024. Itu kalau kita bicara tahun 2024. Nah, kalau tidak terjadi itu, siapa yang paling siap? Yang paling siap juga tetap mereka. Kenapa? Karena civil society ini kan sekarang terpecah belah. Itu bedanya ya. Zaman Pak Harto itu relatif civil society terkonsolidasi dan kemudian kita punya satu agenda yang sama. Sekarang ini tidak. Kita bisa lihat misalnya dalam kasus kemarin penembakan di kilometer 50. Hampir kita ngomong dari mana sisi manapun itu ada persoalan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Tetapi kita tahu banyak teman-teman kita yang aktif selama ini gembar-gembor soal hak asasi manusia, yang mereka sebagian diam gitu. Bahkan yang ini masih lumayan yang diam. Kalau kemudian ada yang membenarkan, kenapa? Karena mereka merasa ada polarisasi yang terjadi. Mereka tidak suka dengan Habib Rizik, mereka tidak suka dengan gerakan-gerakan Islam, sehingga kemudian objektivitas mereka hilang. Itu saya kira yang menjadi persoalan serius bagi kita adalah konsolidasi dari civil society. Jadi saya sepakat kalau bahwa pemerintahan ini nggak terlalu kuat, memang fondasinya tidak terlalu kuat, apalagi dengan indikator-indikator ekonomi dan ketidakmampuan menangani pandemi. Tetapi persoalannya civil society tidak terkonsolidasi. Nah, kalau kita bicara soal itu, saya kira FTA ini penting, menjadi komponen penting. Dan kedua, yang saya sarankan mesti diperluas memang networkingnya. Kalau selama ini kan teman-teman misalnya ini hanya para pendukung 02. Kita mesti mulai membuka peluang untuk kita juga mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan di luar kita. Karena kalau tidak, kita akan terjerembab lagi dalam polarisasi, dan yang lebih berat lagi, ya kita tidak akan mampu menggalang kekuatan gitu. Makanya kita misalnya sama orang-orang seperti Bung Rocky dan sebagainya, ini soalnya sekarang Bung Rocky ini juga udah dianggap sebagai kadrun, soalnya dia jadi udah dapat gelar ustadz gitu, jadi repot juga ini. Ada yang nyebutnya Habib Rocky Gerung dan sebagainya ini, jadi semua yang yang ke kanan tuh dikadrunkan gitu. Padahal harusnya kita mulai membangun, karena sejak awal kan founding fathers kita ini membangun bangsa ini dengan kesadaran bahwa kita ini berbineka, latar belakang suku, agama, ras, dan juga latar belakang lain. Nah, kalau saya kira kita mesti mulai juga berani membuka diri, berani menghilangkan rasa jengkel, marah dan sebagainya dengan kelompok berseberangan, yang harus disadari bahwa kita tidak bisa sendirian. Kalau kita terus berpikir sendirian, ya kita akan terus bangsa ini terpolarisasi dan tujuan kita tidak akan tercapai.